Bapak Ibu Sedama yang berbahagia, marilah kita memberikan penghormatan kepada guru agung kita. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Mengunjungi para petapa itulah berkah utama. Ya, senang sekali rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali dalam kesempatan ini, di mana saya bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman untuk menambah kasaran wawasan kita di dalam Dhamma. Hari ini saya akan membahas tentang belajar, tentang pentingnya belajar. Saya yakin kalau bapak-bapak ibu di sini, termasuk juga Pio, semuanya sudah tahu ya tentang belajar ya. Semuanya sudah pernah belajar toh? Sudah ya. Tapi mungkin ada bedanya. Kalau Pio nih kelas 5, belajarnya apa sih Pio? Matematika ya, materi matematika, terus IPA ya, pelajaran-pelajaran dasar. Tapi kalau kita orang dewasa, yang dipelajari berbeda. Kita belajar apa Bapak Ibu? Kita langsung tarik nafas ya, belajar apa? Kita belajar kehidupan ya, belajar kehidupan. Kalau kita ketemu orang yang nggak pernah belajar gitu ya, yang kita nggak pernah belajar ya, yang sulit belajar rasanya gimana gitu ya. Misalnya kita punya teman kerja, punya anak buah yang misalnya sulit belajar, nggak belajar, gimana itu rasanya, Bapak? Kita ketemu teman kerja, kita harus banyak bekerja sama dengan beliau, tapi orang ini kok nggak bisa belajar, rasanya gimana? Rasanya pengen melempar ke luar jendela, melempar kebodohan ya maksudnya, supaya orang ini bisa belajar. Menyebalkan sekali gitu ya, nggak enak sekali. Mendingan kerja sendiri dibanding kerja bareng orang yang nggak bisa belajar. Nah ternyata kalau dulu saya masih sering naik angkot masih muda-muda, mungkin kita semua itu kalau di angkot-angkot itu ada tempelan-tempelan, ada stiker-stiker ngadesu masa depan sih. Terus juga ada, ya pasti ada yang pernah lihat nih kemungkinan nih, ngadesu itu banyak sekali. Ternyata bukan di tempat saya itu, masa depan Sunda. Terus ada kata-kata indah ya di selipan buku, ya di stiker-stiker itu juga. Tiada hari tanpa belajar. Cuma nggak tahu itu jalan atau enggak. Ternyata belajar sendiri pun di zaman modern, maksudnya di zaman modern ini di zaman dimana kita era industri dan lain sebagainya, itu ada teorinya belajar. Jadi ada ahli yang khusus seumur umur belajar tentang belajar, dan mereka mendefinisikan arti belajar itu sendiri. Arti belajar kalau menurut para ahli adalah perubahan perilaku yang bertahan lama atau kemampuan untuk berperilaku dalam cara tertentu, di mana perubahan itu didapatkan dari latihan atau pengalaman-pengalaman lainnya. Jadi di situ ada 3 ciri. Cirinya pertama adanya perubahan. Setelah belajar itu adanya perubahan. Kemudian perubahan itu bertahan cukup lama. Dan yang ciri ketiga adalah perubahan itu didapatkan dari pengalaman atau dari proses belajar, dari latihan-latihannya. Nah, kalau pembelajaran mungkin agak sedikit berbeda. Kalau pembelajaran konteksnya adalah sebuah media belajar yang disengajakan, artinya dibuat sebuah kondisi di mana kalau orang memasuki kondisi tersebut dia bisa belajar. Nah, itu konteksnya adalah pembelajaran formal atau non formal di sekolah-sekolah atau di les-les. Nah, itu yang disebut dengan pembelajaran. Tapi kalau belajar sendiri itu berlaku secara umum. Dari definisi tersebut saya sangat setuju ya. Mungkin semuanya setuju ya, bahwa belajar ada 3 ciri yang salah, yaitu ada perubahan itu bisa bertahan cukup lama, dan
perubahan itu didapatkan dari latihan atau pengalaman lainnya. Nah, sekarang kita lihat guru agung kita. Nah, kita lihat guru agung kita. Kita bisa bertanya-tanya, kita bisa menanyakan, apakah betul guru agung kita ini sebagai seorang panutan yang mau belajar? Menurut Bapak Ibu gimana? Beliau pembelajar bukan? Kita lihat dulu ya, dari kecil ya, dari masa-masa beliau masih kecil. Kalau menurut saya sendiri, kalau saya baca dari cerita-cerita sejarah Sang Buddha, dimulai dari Pangeran Siddhartha, beliau adalah orang yang suka bereksperimen, pingin tahu, ya, curious, pingin tahu, suka bereksperimen dan keinginan belajar yang mungkin beliau punya parami di mana memiliki kemampuan belajar yang cepat, ya, karena beliau adalah sahabat Buddha. Tapi dari segi sikapnya, beliau memiliki ketelatenan untuk belajar. Misalnya waktu usia 7 tahun, di situ ada festival membaca sawah. Ya. Dia sudah tahu ceritanya? Belum ya. Jadi waktu Pangeran Siddhartha berusia 7 tahun, itu ada sebuah festival membajak sawah. Jadi masa-masa sebelum nanam. Ya, jadi undangannya banyak sekali. Di situ ramai sekali ya, anggaplah seperti pasar malam yang ada sekarang gitu ya. Cuma nggak ada komedi putar ya dia ya, belum ada komedi putar di situ. Tapi cukup ramai, sangat ramai. Jadi Raja Suddhodana ini melihat, wah ini mungkin bisa jadi media pembelajaran buat anakku. Itu kan anak satu-satunya, kan anak tunggal dan calon raja, calon penerusnya. Jadi apapun yang bisa digunakan sebagai media belajar itu akan digunakan oleh Raja Suddhodana. Jadi diajaklah Pangeran Siddhartha karena beliau punya urusan, Raja Suddhodana ini punya urusan, pergi. Kemudian Pangeran Siddhartha ini ditinggal bersama para dayang. Tapi karena itu sangat ramai ya, para dayang kan di istana, terkungkung di istana, nggak bisa kemana-mana, lalai mereka. Jadi mereka karena itu sangat menarik, akhirnya mereka satu persatu meninggalkan Pangeran Siddhartha ya di sebuah kereta. Pangeran Siddhartha sudah tidak ada orang ya, jadi tenang sekali. Beliau dengan santainya duduk di sebuah pohon jambu di dekat kereta tersebut. Jadi tidak tertarik dengan keramaian-keramaian di sana. Itu ada apa? Cuma begitu aja kali ya. Nah, beliau duduk di situ, kemudian tutup mata, kemudian bermeditasi. Nyampe jam 1. Jadi cuma sesimpel itu ya, jam 1 langsung. Saking konsentrasinya sangat bulat, gitu ya, sampai mencerap sangat bulat sekali, dan tidak terganggu dengan semua keramaian yang ada di sana. Tiba-tiba si dayang-dayangnya, pengawalnya itu, ya, aduh, ya saya tinggalkan pangeran, saya tinggalkan di kereta sendirian gitu ya. Akhirnya mereka balik. Begitu melihat Pangeran Siddhartha, mereka melapor kepada Raja Suddhodana. Sang raja mendengar ini, kenapa bisa anakku bermeditasi gitu ya, gak ada yang ngajarin gitu ya. Kemudian beliau ke sana karena sangat terharu melihat, wah anak kecil ini bisa bermeditasi dengan sangat dalam. Karena tidak terganggu dengan keramaian di sana, jadi antang aja gitu. Dan begitu pengawal-pengawalnya datang, tetap aja bermeditasi. Raja Suddhodana saat itu bersujud ya pada anaknya. Jadi itu adalah pertama kalinya sang raja bersujud kepada anaknya, kepada putranya. Nah, di cerita lainnya, pada masa-masa belajarnya, pada masa-masa belajar, masa-masa remaja, Pangeran Siddhartha ini dilatih atau diajari, dibimbing oleh minimal ada 8 brahmana istana yang mengajari beliau, memberi pelajaran kepada Pangeran Siddhartha. Tapi ke 8-8-nya itu habis ilmunya. Jadi dalam waktu singkat, pada masa belajarnya tersebut, Pangeran diberi fasilitas mendapatkan pelajaran dari brahmana istana.
Tetapi karena sudah tidak ada lagi yang bisa dipelajari oleh para brahmana tersebut, Raja Suddhodana ini memanggil seorang guru yang sangat terkenal pada saat itu, namanya Wiswamitra ya. Wiswamitra ini, kalau misalnya Bapak Ibu silakan cari di Google, itu adalah seorang brahmana yang sangat terkenal, menguasai banyak kitab-kitab kuno dan sangat bijaksana. Jadi tidak salah kalau Raja Suddhodana memanggil beliau untuk mendidik putranya, termasuk pangeran-pangeran lain yang ada di sana. Tetapi kejadiannya sama, Dalam waktu singkat, Pangeran Siddhartha ini menyerap semua pelajaran yang sudah diberikan oleh brahmana ini. Diserap semuanya sampai akhirnya brahmananya menghadap raja, saya sudah tidak punya ilmu lagi, semuanya sudah diserap, gak ada lagi yang bisa saya ajari, jadi saya mengundurkan diri. Sampai begitu. Mungkin pangeran-pangeran lain masih berkutat dengan materi ini, materi itu. Pangeran Siddhartha sudah selesai semuanya dan sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih sulit mungkin ya, yang tidak bisa dijawab oleh brahmana ini. Di sisi lain beliau ini sangat bangga, murid-muridnya luar biasa, semuanya bisa dikuasai. Tapi di sisi lainnya adalah, ya sudah, saya sudah tidak bisa lagi bersama anak ini karena anak ini sudah mencerap semuanya. Ya, kalau di sekolah saya gitu ya, saya ngajar punya murid seperti ini, wah rasanya enak sekali ya rasanya. Kasih materi, semuanya selesai gitu ya, wah nilai A semua, bener-bener. Jadi pelajarannya cepat sekali. Tapi itu akan menjadi tantangan bagi gurunya sendiri karena harus menyiapkan materi lain yang jauh lebih sulit, harus belajar lagi gitu ya. Tapi untungnya tidak semua begitu. Nah, pembuktiannya adalah pembuktian hasil belajarnya ketika dilaksanakan lomba keterampilan ini mengundang pangeran dari seluruh negeri. Jadi istilahnya ada PON ya misalnya. Zaman dulu ternyata ada PON juga. Cabangnya memanah, berkuda, menjinakkan kuda, kemudian berpedang dan lain sebagainya. Itu semua cabang itu juara satunya Pangeran Siddhartha. Jadi di ceritanya disebut medali emasnya sapu bersih. Jadi tidak ada medali yang disisakan untuk pangeran lain. Nah, kaki itu belum ada. Mungkin bela diri ada ya. Kalau kita lihat di India itu ada bela diri yang asalnya dari yoga namanya kalari ya. Mungkin itu juga sudah dilakukan karena itu usianya 2 tahun. Bisa jadi Pangeran Siddhartha juara medali emasnya kalari juga waktu itu ya. Nah, mungkin bisa ini kan teks dibuat oleh siapa sih, kita tidak tahu, mungkin nepotisme atau segala macam. Yang penyelenggaranya dari kerajaan Kapilavastu, jadi yang dijadikan juara Pangeran Siddhartha, bisa aja begitu. Tapi kuda ini adalah kuda yang memang tidak bisa dijinakkan. Jadi Pangeran Siddhartha dengan netanya ya, dengan santainya, tidak lama kemudian kuda ini menjadi jinak. Padahal pangeran-pangeran yang lainnya berusaha menjinakkan itu nggak bisa. Kemudian juga untuk memanah, karena ini memanah dengan jarak terjauh dengan santaran yang tepat, jadi harus menggunakan busur yang bertangannya sangat kuat. Tidak ada pangeran yang sanggup, jadi hanya Pangeran Siddhartha yang sanggup mengangkat itu, menggunakan busur itu, kemudian memanah dengan tepat sasaran. Saya rasa susah juga kalau dibilang nepotisme. Jadi ya sudah, terima saja, beliau adalah juara mutlaknya, peraih seluruh medali emas yang ada di sana. Kemudian lanjut kehidupan beliau merasakan sebuah insight ya, sebuah inspirasi. Ternyata kehidupan ini adalah penderitaan. Ayahku, saudaraku, semuanya, istriku, anakku bisa sakit, bisa mati, bisa tua. Nah, melalui insight tersebut beliau memutuskan untuk meninggalkan seluruh keduniawian, kenikmatan keduniawiannya yang seluruh fasilitas yang beliau miliki untuk mendapatkan obat dari penyakit tersebut. Tapi beliau tidak tahu
Ya, Pangeran Siddhartha ini nggak tahu, pada waktu itu sudah berganti menjadi Petapa Siddhartha. Petapa Siddhartha ini tidak tahu harus jalan kemana. Tapi yang pertama goal yang dilakukan adalah keluar dulu dari lingkungan istana. Begitu keluar dari lingkungan istana, memotong rambutnya, mengganti jubahnya dengan jubah yang sederhana, bekas mayat. Kemudian bekas gelandangan, ya, bekas gelandangan tukar baju sama gelandangan yang ketemu di jalan. Hanya berjalan begitu aja, ya, membawa mangkuk berjalan sana sini, kemudian mendengar bahwa ada seorang Brahmani yang sangat bijaksana, dan kebijaksanaannya sangat tinggi, terkenal sangat tinggi, namanya Alara-Kalama. Didatangilah Brahmana Alara-Kalama ini ke padepokannya. Kemudian Petapa Siddhartha ini belajar dalam waktu singkat pun sudah menyamai level dari Alara-Kalama. Sampai Alara-Kalama waktu itu sudah tua kan. Kamu di sini aja gantiin aku jadi guru di sini. Jadi orang baru belajar kemudian langsung menyerap semua kebijaksanaannya. Kemudian aku sudah tua, tidak ada yang bisa mengganti anakku. Jadi kamu aja yang di sini gantiin aku. Ya. Cuma Petapa Siddhartha bilang apa yang kamu ajari itu sangat bermanfaat, sangat tinggi. Tapi masih ada kekotoran batin, masih ada kilesa yang sangat halus di dalam pikiranku. Aku nggak bisa. Jadi aku harus cari ini dulu. Akhirnya ditolak dan pergi menuju keluar aja gitu kan. Pergi kemudian mendengar lagi. Oh ada lagi Brahmana yang bijaksana, namanya Udakara Mahputra. Langsung didatangi ke padepokannya, sama belajar juga. Tingkatnya lebih tinggi dari Brahmana yang sebelumnya, dari Alara-Kalama. Belajar lagi, ya, mencerap lagi, selesai. Ternyata di tingkat yang sama, sudah berada pada tingkat yang sama. Jadi sudah berhadapan seperti itu, sama ya. Si Brahmana Udaka ini juga sama, tidak memiliki orang yang bisa menggantikannya. Jadi diajaklah Petapa Siddhartha ini, kamu gantiin aku lagi ya, kamu gantiin aku lagi. Ya sudah, nggak usah kemana-mana, murid itu sudah banyak. Tapi Petapa Siddhartha mengatakan hal yang sama, masih ada kilesa di pikiranku. Aku nggak bisa, aku harus cari bagaimana caranya membersihkan secara total kilesanya. Jadi beliau keluar dari petapa tersebut, mulai mencari bagaimana caranya menghapus kekotoran yang sangat halus ini. Semua metode. Jadi begitu ke hutan, ada orang yang duduk di sana ditanya, kamu belajarnya gimana caranya? Kamu praktiknya seperti apa? Dikasih tahu, dipraktikkan. Jadi selama bertahun-tahun itu Petapa Siddhartha mempergunakan seluruh tubuhnya untuk dijadikan sebagai lab, untuk sebagai laboratorium bagaimana caranya menghapus kotoran-kotoran yang sangat halus ini. Ternyata nggak bisa. Pergi masuk lagi ke dalam hutan lagi, mungkin lebih jauh. Terus ketemu ada orang bermeditasi, ditanya, kamu metodenya seperti apa? Begitu terus ya. Dan semua itu dicoba gitu ya. Begitu ketemu dicoba nggak bisa, ketemu lagi dicoba nggak bisa, pergi lagi ketemu coba nggak bisa. Mungkin sudah ketemu orang yang istilahnya sudah mengakar sama pohon ya. Karena bermeditasi sangat lama. Ditanya juga, kamu punya metode seperti apa? Diberikan, diajarin, dipraktikkan, nggak ketemu. Akhirnya suatu ketika ketemu dengan 5 petapa ini, ya, yang seperti kita ketahui, ketemu 5 petapa ini, ngobrol. Kamu pakai metode ini silakan semuanya. Tapi Petapa Siddhartha waktu itu mungkin sudah bosan dengan seluruh metode yang sudah beliau praktikan, berasumsi sendiri. Oh, kalau perbuatan dihentikan, berarti kamu berhenti. Itu asumsinya. Jadi tidak akan bergerak menghentikan semua tindakan di tempat itu sampai habis semua sisanya. Asumsinya demikian. Tapi apakah benar-benar selesai di situ? Tidak bisa, karena walaupun tindakannya berhenti, pikiran masih bergerak. Ya, jadi itu metode yang sangat keras waktu itu. Semua kegiatan dihentikan.
sampai konon kabarnya kalau jari ditusuk di perutnya itu muncul di punggungnya karena saking tipisnya muncul di punggungnya kalau jarinya ditekan di perut. Itu saking kurusnya. Nah, setelah tiba-tiba suatu saat ketika beliau merasa ini tuh kayaknya nggak benar juga gitu ya. Kebetulan sekali ada seorang wanita yang lewat memberi makan susu, memberi makanan ya. Kemudian mulai timbul kesadaran ini sebenarnya caranya salah. Cuma apa gitu ya? Apa ini yang bisa membuat ini berhasil gitu? Ya memang sudah waktunya datanglah para pemusik tersebut lewat ya yang bernyanyi. Kalau terlalu kencang akan putus, kalau terlalu kendor gak ada suaranya. Tiba-tiba insight ini muncul. Oh, caranya seperti itu. Jadi mulailah beliau bermeditasi dan akhirnya berhasil menghapus seluruh kotorannya. Begitu berhasil menghapus seluruh kotorannya, pikirannya yang murni bisa mencapai semua hal yang bisa dicapai oleh manusia. Nah, jadi dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Sang Buddha, guru kita, itu adalah benar-benar seorang pembelajar sejati dan selalu menginspirasi dan mengencourage, menyemangati murid-muridnya untuk terus belajar. Supaya apa? Supaya levelnya bisa sama, level kebijaksanaannya bisa sama dengan Sang Buddha. Ya, tidak seperti beliau bukan tipe yang serta-merta diberi sesuatu, ya, diberi sesuatu. Tapi beliau memperoleh ini berasal dari hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun, hasil pertapaan yang sangat keras yang kita tidak bisa bayangkan seperti apa. Kita tidak perlu melakukan hal yang sama ya, mencari-cari seperti itu, karena apa yang diberikan Sang Buddha itu sudah sistematik, sudah tersistem. Jadi kita tidak perlu lagi pergi ke hutan, gitu ya. Pergi ke hutan kemudian tanya kamu metodenya apa, kemudian kita praktikkan gitu ya. Kita tidak seperti itu, tidak perlu seperti itu, karena sudah banyak sekali tempat-tempat sarana-sarana yang kalau kita lakukan dengan baik, dengan benar, kita akan mencapai hasil yang sama dengan Sang Buddha. Tetapi tentu saja itu perlu prosesnya cukup lama. Nah, bagaimana kita mengisinya pada masa-masa kehidupan kita di masa kini? Nah, kembali kepada petikan ayat yang saya sampaikan di awal, mengunjungi para petapa itulah berkah utama. Saya pernah nonton sebuah channel YouTube yang isinya tentang paparan arkeologi Indonesia ya, namanya ACC waktu itu. Nah, mungkin Bapak ada yang pernah melihat juga ya. Saya cukup tertarik karena saya suka sejarah. Nah, pada satu episode itu ditemukan sebuah tangga batu usianya ribuan tahun. Itu masuk ke dalam sungai. Mulailah para pakar itu berimajinasi ya, terus memberikan banyak sekali analisis kenapa ini berhenti di sini gitu di tepi sungai. Tapi ada satu analisis yang menarik. Ya udah memang berhenti di sini, nggak ada terusannya gitu. Ini tujuannya adalah supaya buat mencuci kaki atau mencuci tangan tangga ini. Kemudian tangga ini ternyata terhubung dengan terus ya di atas bukit gitu ya, sampai di ujung bukit. Di situ ada padepokan. Nah, padepokan ini biasanya digunakan untuk belajar para petapa ini. Mereka, kita nggak tahu ya kenapa mereka itu suka sekali membuat padepokan itu di atas gunung, mungkin biar dekat dengan para dewa, bisa jadi seperti itu gitu kan. Nah, jadi istilahnya kalau kita zaman dulu ya mau ke tempat petapa, mau belajar tentang hal berhubungan dengan
kemajuan spiritual batin itu harus jauh sekali. Kita harus, kalau zaman sekarang mungkin banyak jalan, tapi kalau zaman dulu kita mau ke tangga situ aja, ya ke tangga bagian bawah situ aja harus melewati banyak hutan. Sementara hutan sendiri bukan sebuah tempat yang aman gitu ya. Ada ular, buaya, harimau dan lain sebagainya. Jadi sulit sekali. Makanya di sini mengunjungi para petapa itu berkah utama. Karena nggak gampang gitu ya. Kita mau belajar seperti itu tuh nggak gampang. Mereka dianggap dekat dengan para dewa. Mereka mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kemajuan spiritual. Mau belajar ke sana tidak mudah. Tapi sekarang gampang sekali. Lewat YouTube ada situs-situs yang meditasi gitu ya. Diam aja gitu. 20 menit, 30 menit. Ada breathing exercise ya. Sekarang ini jam-jam seperti ini ada breathing exercise-nya. Saya pernah ikut seminar kemarin, seminar hubungannya dengan olahraga, ya, seminar Hapkido. Di situ ada cedera, ada topik tentang cedera atlet. Saya bertanya untuk recovery. Pertanyaan saya sebenarnya recovery adalah recovery fisik. Tapi saya tidak menyebutkan recovery fisik. Tapi yang saya tanyakan adalah bukan recovery, relaksasi. Maaf ya, relaksasi, bukan relaksasi mental. Sebenarnya yang saya tanyakan adalah relaksasi fisik. Yang dijawab oleh si ibunya ini, Profesor Doktor. Ini tentang relaksasi mental. Jadi agak melenceng dengan pertanyaan saya. Yang saya maksud mungkin yang saya maksud adalah masasnya, terapinya seperti apa. Tapi dijawab oleh si ibu ini, relaksasinya bukan relaksasi fisik. Ternyata atlet itu sekarang sudah melakukan relaksasi mental. Dengan cara apa? Dijelaskan sama beliau. Ini caranya begini-begini, namanya apa ya? Agak rumit, saya juga agak bingung. Begitu saya buka, itu adalah isinya breathing exercise ya. Meditasi, mengamati nafas, menarik nafas, menembuskan nafas. Ternyata itu yang digunakan atlet. Terus saya sampai bengong gitu ya. Saya pikir sesuatu yang sangat kompleks gitu. Nah, meditasi dong. Nah ini kan seminggu sekali nih bagi bangsa ya. Kita sudah latihan terus-terusan ya ternyata. Dan itu adalah hal itu, relaksasi itu digunakan para atlet karena untuk mengurangi stresnya mereka. Latihan sehari 2 kali 3 jam, dari jam 6 sampai jam 9, kemudian dari jam 3 sampai jam 6 lagi. Mungkin malam juga ada latihan teknik. Jadi mereka sangat stressful dan caranya, reliefnya adalah melalui relaksasi seperti itu. Saya baru tahu. Elah meditasi. Jadi kita kembali ke mengunjungi para petapa. Sekarang mengakses para petapa itu sangat mudah. Ya, mengaksesnya sangat mudah. Jadi karena sudah ada teknologi rekaman seperti ini kan, saya rekam. Jadi sampai 100 tahun saya masih bisa dilihat kalau nggak hilang file. Walaupun saya bukan petapa. Bisa diakses setiap saat. Dari pengalaman saya, kalau kita belajar tentang satu topik dhamma gitu ya, saya kan kebetulan jadi guru agama ya, karena kecelakaan gitu. Guru agama Buddha ini karena ada Pio nih, karena ada Pio Davera sih jadi guru agama Buddha. Jadi saya baca lagi materi. Kadang-kadang tema dari kelas 4, 5, 3 itu bisa memberikan inspirasi yang sangat mendalam. Oh ini anak belajar kayak begini ya ternyata. Dan saya merasa anak-anak ini sangat beruntung. Ya, dari kamu sudah, Pio, kamu belajar tentang 4 jenis manusia kan? Ya. Apa saja? Gelap jalan menuju gelap, gelap jalan menuju terang, terus terang jalan menuju gelap, dan terang jalan menuju terang. Iya, itu anak kelas 5 sekarang udah tahu kayak gitu ya. Dulu mungkin kita tidak belajar seperti itu. Karena kita kalau mau belajar seperti itu kan harus baca banyak kok. Tapi ini dengan materi-materi seperti ini anak-anak sudah paham. Maksudnya terang-terang gimana? Saya nih beruntung karena bisa sekolah, punya orang tua yang baik. Terus berjalannya menuju kesuksesan, hidup yang baik. Terus gimana caranya? Banyak berbuat baik. Wah,
Ternyata anak-anak sekarang bisa belajar seperti itu, dan saya pikir ini sangat besar manfaatnya. Mereka akan ingat, begitu usianya dewasa mereka akan ingat, dulu saya belajar seperti ini, jadi jalan saya ini harusnya benar-benar ya, luar biasa sekali. Jadi anak kecil pun bisa mas, sangat bisa. Nah, sebagai penutup, kita kembali ke pentingnya belajar. Saya akan berbagi sebuah cerita yang saya ambil dari cerita Jataka. Cerita ini sebenarnya ada dua, tetapi saya buat jadi satu aja supaya ini mudah, karena ini adalah dua cerita yang merupakan sebuah perbandingan. Jadi ceritanya pada waktu itu Bodhisattva terlahir sebagai rusa, pemimpin rusa pemimpin. Ini saya sudah pernah cerita di kelas. Rusa ini memiliki 500 anggota, dan si pemimpin rusa ini sangat terampil karena di situ dekat dengan pemukiman. Jadi dia tahu bagaimana kapan harus berjalan, kapan jalur mana yang harus dilewati, jam berapa, supaya tidak bertemu dengan jebakan-jebakan para petani. Anggaplah si rusa ini punya dua saudara. Dua-duanya punya anak. Anggaplah si A dan si B. Dua-duanya meminta ke pemimpin ini untuk mengajari 2 ekor rusa muda ini. 2 ekor rusa muda ini diajari oleh si pemimpin rusa. Tetapi yang satu ini ngeyelan, bandelan, ya, nggak pernah datang, ngomong doang, misalnya janji doang, ya nanti saya datang, oh tapi nggak datang, gitu ya. Besoknya lagi ada latihan lagi, kamu kemana? Dulu saya kemarin sedikit tinggalan, gitu. Banyak sekali alasannya. Tapi yang satu ini rajin, latihan terus. Yang diajari apa? Yang diajari adalah cara menghindari perangkap, kemudian kalau terkena perangkap. Jadi yang satu itu datang terus kan, diajari sama si pemimpin usaha ini. Nah, Dek, kalau kamu kena perangkap gini caranya, matamu melotot, lidahnya dikeluarkan, perutnya dikembangkan. Jadi berpura-pura mati. Yang diajarin adalah berpura-pura mati. Nah, si yang satu ini, rusa muda yang satu ini nggak pernah datang. Jadi dia nggak tahu caranya. 2 minggu kemudian, anggaplah kedua-duanya berjalan di 2 tempat yang berbeda, kemudian kena perangkap karena melewati batas-batas yang namanya juga rusa muda kan, punya pengetahuan yang sangat tinggi, agak bandel, kemudian keluar dari jalur. Nah, dua-duanya kena perangkap. Nah, anak rusa yang bandel ini kena perangkap. Begitu kena perangkap, dia ngamuk semua kayak gitu kan. Nah, si petaninya tuh melihat, wah, saya dapat anak rusa nih ya. Tapi kok ini ngamuk terus? Cara untuk mendiamkannya gimana? Ya, dibunuhlah si anak rusa tersebut, selesai nasibnya. Kemudian diselesaikan, kemudian ketemu lagi ada rusa muda lagi, saya dapat rusa muda lagi nih ya. Ternyata dia ada perangkapnya, dua-duanya dapat. Tapi yang ini sudah mati, jadi dibukalah jelatannya, kemudian dia entah melakukan sesuatu, begitu dia kembali, loh kok sudah ada? Ya, rusa muda itu sudah ada, rupanya si rusa muda ini, yang kedua ini, dia pura-pura mati, dia menjalankan teknik-teknik yang sudah dipelajari dari si pemimpin rusa. Jadi begitu melek sedikit dia sudah menghilang. Selamatlah dia. Itu adalah manfaatnya belajar selagi muda. Seperti yang tadi saya sampaikan, anak-anak kecil ini sudah diajari ya, jenis-jenis manusia dari gelap ke gelap, dari gelap ke terang, terang ke gelap, terang ke terang. Dan itu akan menjadi bahan pertimbangan mereka nanti kalau mereka sudah dewasa, yang bagaimana mereka bisa menjaga sikap supaya mereka itu tetap berjalan ke arah yang terang. Begitu saudara-saudara sedama, itu yang bisa saya sampaikan saat ini adalah tentang bagaimana pentingnya belajar. Semoga apa yang saya sampaikan, saya bagi ini bisa bermanfaat bagi ibu bapak dan rekan-rekan sedama semuanya.
Terima kasih, sampai santa bawang petata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.